Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi kelas 10 SMA. Kita menuju kepada pengertian penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Intinya adalah penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, kalau penawaran ini adalah dari sisi rumah tangga produsen. Kalau permintaan berarti dari sisi rumah tangga konsumen. Oke, sekarang kita lanjutkan. Hukum penawaran. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Ceteris paribus. Artinya, ketika harga barang itu naik, jumlah yang diproduksi akan naik. Ketika harga barang dan jasa itu turun, maka jumlah yang diproduksi juga akan turun. Maka harga P dan Q ini adalah berbanding lurus atau sama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita kepada kurva penawaran. Kita lihat pada titik A adalah ketika harga 5.000, kuantitasnya B, ini C, ini D, yang ini adalah yang E. Harusnya gitu, maaf ini terbalik, tidak apa-apa. Ini yang A, B, C, D, E. Artinya adalah ketika harganya naik, maka jumlahnya juga akan tinggi. Sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga itu turun, jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Baik, ini penawaran. Lanjutkan sekarang. Faktor penawaran. Yang pertama adalah harga itu sendiri. Ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang diproduksi akan naik. Ketika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan untuk produksi juga akan turun. Yang kedua adalah biaya produksi. Ketika biaya produksi semakin naik, maka harga akan naik. Ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Teknologi produksi. Ada ekspektasi, ini kemungkinan yang akan di masa datang. Ekspektasi. Besar keuntungan. Ketika keuntungan yang diperoleh ingin naik, ya nanti harga juga akan naik. Jumlah produsen, semakin jauh banyak jumlah produsen, harga semakin turun harusnya, kecuali ada kesepakatan. Ya. Sekarang kita pergerakan kurva penawaran. Kita lihat mulai dari titik A. Titik A adalah ketika harga 100.000, jumlah yang ditawarkan 2. Ya, ketika harga 100.000 cuma ditawarkan 2. Ketika harganya naik menjadi 300.000, jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang diproduksi menjadi 4. Ini ya. Jadi pergerakan kurva ini dari titik A ke titik C di sini, ini karena harganya naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Oke. Jadi pergerakan kurva ini disebabkan oleh harga, sama seperti permintaan. Pergerakan disebabkan oleh harga. Dan sekarang kita lihat proses terbentuknya harga keseimbangan. Ini kurva D, demand dari sisi konsumen. Konsumen pengen harga murah, jumlah harganya murah, jumlah yang diminta banyak. Kalau supply itu dari sisi rumah tangga produsen, pengen harganya tinggi, jumlah yang ditawarkan tinggi. Kenapa? Karena pengen
laba yang tinggi. Nah, kesepakatan yang terjadi antara permintaan dan penawaran ini terjadi di titik E yang ini. Nah, kita lihat E ini adalah titik keseimbangan. Keseimbangan itu jumlah kuantitas yang ditawarkan 66, kuantitas yang diminta juga 60. Nah, namanya titik keseimbangan. Berikutnya, ini golongan pembeli dan penjual. Karena di sini titik keseimbangannya yang D ini demand itu pasti dari atas ke bawah, kanan bawah. Kalau yang S kiri bawah ke kanan atas. Nih, titik keseimbangannya di E. Daerah di sini disebut dengan premi. Premi itu berarti keuntungan konsumen. Karena konsumen memiliki keuntungan atau kelebihan. Yang di sini disebut dengan daerah premi produsen atau keuntungan dari produsen.